Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda Kuningan. Selamat pagi semuanya para insan muda di Kabupaten Kuningan khususnya yang sekarang pada hari Minggu yang cerah ini. Mungkin ada yang beberapa masih bobo-bobo cantik atau mungkin sekarang lagi di luar lagi olahraga, jogging segala macam. Tapi kan kalau misalnya bobo sambil nontonin kita sih nggak apa-apa nggak sih? Oh, itu masih produktif dong. Masih produktif ya kan? Karena apa? Karena hari ini kita bakal ngobrol santai bersama public figure yang tentunya sangat menginspiratif, ada di samping kanan saya dan di samping kiri Kang Binar. Betul. Tapi sebelum jauh ke situ, ada yang pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Apa tuh? tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya habis kenal kita sayang-sayangan. Harus kenal. Enggak sih, enggak harus. Kalau kenal harus sayang-sayangan. Tentu dong. Langsung saja, sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Subhan Makmun sebagai Brand Ambassador Forum OSIS Kuningan Generasi 12 dan saya di sini sebagai host yang ditemani oleh siapa Kang namanya? Oke, tadi ya diulang tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sayang-sayang terlalu berlebihan. Perkenalkan nama saya Binar Alfajan Rizky sebagai anggota Forum OSIS Kuningan dari Departemen Public Relation. Oke. Nah, selain kita berdua nih, ada yang beda nih. Di tengah-tengah kita ada dua akang teteh yang Masya Allah cantik dan ganteng ya. Sebenarnya siapa sih ini? Pada penasaran juga kan? Nah, jadi narasumber kita kali ini itu ada dari Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Mungkin untuk akang teteh Mojang Jajaka bisa memperkenalkan diri. Sampurasun, Korji Kuningan, Tepangken, Punami, Arif Faisal. Indonesia aja kali ya? Boleh Indonesia aja kan? Opening udah. Oke, iya. Perkenalkan nama saya Arif Faisal, saya dari Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan Angkatan 2023. Saya harapan 1 di Jajaka Jajaka Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan 2023. Sampurasun Sadayana, perkenalkan nama saya Tia Mada Aprilia, biasa dipanggil April. Saya di Mojang Jajakannya Duta Pajak 2023. Duta Pajak 2023. Oke, berarti kita telah bersama Kang Arik sama Teh April. Kang Arik, Teh April. April. Oh, April. Lahir bulan April juga Teh? Iya. Sama dong, April juga aku. Oh iya. Oke, mungkin sudah cukup ya kali ya teman-teman semua perkenalannya. Tadi Tapi udah mengenal ya sedikit. Ada yang tahu sekarang kita mau obrolin apa hari ini? Mungkin kalau yang udah lihat IG story Forum OSIS Kuningan atau Departemen Kuningan mungkin udah tahu ya kita mau obrolin apa hari ini. Yeah. Aku mau negasin sekali lagi kalau misalkan sekarang kita mau bahas tentang pentingnya soft skill di dunia model bersama Akang Teteh dari Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Tapi sebelum jauh ke situ, kita harus tahu dulu nih, apa sih Teh Kang Mojang Jajaka itu? Dan kalian itu perannya seperti apa di dalam Kabupaten Kuningan ini? Apakah kayak kegiatan-kegiatannya gitu loh? Mungkin orang-orang mungkin pada pengen tahu. Kepo banget ya? Kita persimpel aja kali ya. Ya, boleh. Jawabannya tuh Jajaka itu atau Mojang Jajaka itu sebuah nonoman. Nonoman. Itu panutan atau bisa dibilang role modelnya gitu lah. Oh, role model. Role modelnya Kabupaten Kuningan. Remaja Kabupaten Kuningan gitu ya. Tahu ya? Apa? Iya benar. Maksudnya kayak brand ambassador apa? Brand ambassadornya Kuningan gitu. Dalam hal pariwisata. Dan lain-lain juga sebenarnya kebudayaan. Contohnya itu kayak gimana? Misalkan kita tuh Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan itu membantu Dinas Pariwisata atau lebih lengkapnya Kabupaten Kuningan itu untuk memperkenalkan budaya-budaya pariwisata yang ada di Kuningan gitu. Dari halnya yang kemarin tuh misalkan yang ulang tahun Kuningan deh. Iya. Ada santunan gitu kan. Ada arak-arakan segala macam gitu kan. Nah itu kita tuh andil situ sebagai salah satu orang yang mewakili untuk bisa memperkenalkan ke masyarakat umum, khususnya di luar Kuningan juga dan Kuningan sendiri. Itu sih. Tadi tuh Teh April namanya Duta Pajak Kabupaten Kuningan. Apa bedanya pajak sama Mojang Jajaka? Duta pajaknya tuh. Iya. Ataukah emang dia yang suka narik pajak di Kuningan? Ya. Atau emang aduh. Jadi kan kalau Mojang Jajaka itu ada yang kayak Kang Arik
ada harapan 1, juara 1, harapan 1, harapan 2, wakil gitu. Nah terus di dalamnya juga ada yang berbagai duta gitu. Jadi kayak ada duta pajak, duta pendidikan, duta banyak gitu di dalamnya kayak gitu. Jadi berbagi perannya banyak gitu. Oh, jadi nggak ada duta utama dari Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan gitu? Ada sih paling yang itu ya, nama ya Yang apa tuh? Pinilih ya paling ya. Paling tetap balik lagi ke pinilihnya sih. Cuman kita ikut ngebantu gitu loh. Jadi nanti ada yang di dinas pajak, ada yang di pariwisata, pendidikan gitu. pariwisata gitu. Mungkin lebih gini ya, kayak misalkan di duta-duta lainnya gitu kan, di sasar lainnya, Mojang Jajaka tuh ada sub-subnya lagi gitu. Jadi biar lebih tertuju lagi. Karena kan dari Pakilan Muka sendiri kayak Luhung Elmuna, Rancage Gawena, Jembar Budayana, ya, namanya teh Luhung Elmuna, Jembar Budayana, Rancage Gawena. Mana ya jadi teh? Apa tuh? Elmuna, Rancage Gawena, Jembar Budayana. Apa ya judulnya? Satu laginya lupa nih kayaknya. Lupa. Itu tuh tugas utamanya apa gimana? Nah, Bukan. itu tuh sebenarnya jati diri. Oh, jati diri. Sebenarnya gitu. Sebagai apa ya? Kalau misalkan prinsip Mojang Jajaka gitu, prinsip laki-laki Sunda itu sebenarnya ada 3. Kayak dari Masagi itu ragana, rasana, ingsuna. Raga itu ke diri kita, rasa itu ke sesama, ingsuna itu ke Tuhan. Karena Luhung Elmuna itu berarti kita tuh harus apa ya? Banyak ilmu, maksudnya ya banyak ilmuna gitu, biar apa ya? Luas kayak gitu. Oke, tadi aku masih kepo nih sama yang duta pajak. Nanti teteh ngapain aja? Yang jadi duta pajak Kabupaten Kuningan? Kebetulan aku duta pajak, jadi aku kontribusinya sama perpajakan yang di perpajakan daerah di Kabupaten Kuningan kayak gitu, di Bapenda kayak gitu. Jadi ada acara kalau misalnya ulang tahun pajak kayak gitu, nah aku ikut kontribusi di situ. Terus ada juga kalau misalnya CFD nih, kan suka ada layanan bayar pajak ya di Taman Kota. Nah aku ikut di situ untuk jadi MC atau mengajak masyarakat untuk lebih mengenal kalau misalnya pajak itu tidak seburuk itu loh kayak gitu. Soalnya kan banyak yang memandang bahwa ya pajak gini gitu kan, padahal nggak kayak gitu ya. Berarti mungkin ini ya, kalau Mojang Jajaka sendiri itu mungkin emang tugasnya yang mengenalkan ya, yang kayak apa ya, mungkin ya kita yang nge-branding. Iya, branding. Jembatan yang menjembatani. Iya. Gitu. Oh gitu, berarti memang tugasnya untuk tadi ya mensosialisasikan, memperkenalkan, mempersatukan juga gitu, organisasi gitu, apa pemuda-pemuda lah gitu, yang ada di Kuningan untuk bisa ikut sama-sama menjadi orang yang mampu andil dalam menjaga pelestarian, memperkenalkan budaya-budaya. Gitu. Sama mungkin ada yang masih belum tahu nih ya, insan muda Kuningan, apa sih arti Mojang Jajaka itu? Maksudnya Mojang Jajaka ini artinya apa gitu? Kan ada juga Mojang mungkin ada yang mikir Mojang Priangan. Yang ke situ kan, Mojang apa nih Mojang gitu. Jajaka juga apa? Jajaka sebenarnya itu kan sama Mojang tuh bahasa Sunda ya. Jajaka itu laki-laki yang belum menikah. Katanya gitu. Laki-laki yang belum menikah itu Jajaka. Perempuan juga Mojang itu wanita yang belum menikah gitu. Ketika dia Jajaka atau Mojang Jajaka yang sudah menikah itu gugur sifatnya. Oh gitu. Ya, selesai gitu tugasnya. Iya, tugasnya. Karena jadi bukan Jajaka lagi gitu. Purna tugasnya udah. Tugasnya gitu. Karena ya dia udah berkeluarga dan punya, maksudnya menikah itu kan berarti sudah tidak lajang lagi gitu. Iya benar. Gitu. Berarti emang kalau dilihat-lihat kental ya budayanya ya Mojang Jajaka ini. Bukan hanya sekedar, mungkin sekarang melihatnya kayak oh ini modern nih, kayak apa tuh namanya terbarukan, ada duta-duta gini, terus juga terliput di media sosial, mengikuti perkembangan zaman. Tapi di di belakang itu ternyata nilai budaya juga kental si budayanya, terutama budaya Sunda gitu ya, Mojang Jajaka.
mungkin dianggap kayak apa ya, perempuan laki-laki yang emang masih belum menikah ya, masih ibaratnya apa tuh, lajang atau apa gitu, lajang ya. Untuk Mojang Jajaka ini ada tingkat yang lebih selanjutnya lagi apa enggak? Ada dari kabupaten itu ke provinsi. Oh, ke provinsi. Jadi Mojang Jajaka Jawa Barat seperti itu. Sama kayak yang di Kabupaten Kuningan, kayak ada subbab-subbabnya. Ada, biasanya ada. Wow, tapi Cuman berarti lebih luas ya? lebih tinggi ya, lagi, lebih gitu. tinggi lagi. Tingkatnya ada provinsi. Oke. Nah, ngomongin tadi kan ada yang media sosial yang mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang serba digital gitu. Kita juga sekarang bisa tampil live stream on Instagram gitu kan, dan Akang Teteh bisa duduk di sini tuh pasti ini enggak sih, sama misalnya mau jadi Mojang Jajaka, pasti nggak sembarang orang, maksudnya nggak sembarangan gitu orang tuh masuk gitu aja iseng-iseng gitu. Pasti kan ada seleksi-seleksinya. Dan yang saya dengar itu di seleksinya tuh kan kita butuh namanya hard skill sama soft skill ya. Nah, menurut Akang Teteh tuh kira-kira soft skill tuh penting banget gak sih? Oke, kita sama coba. Bebas. Iya, selain hard skill, Ya. soft skill juga penting. Penting. Soalnya kan itu berkesinambungan ya. Iya. Percuma juga kalau misalnya punya hard skill tapi soft skillnya nggak terasa. Gitu. Emang soft skill yang ada di Mojang Jajaka itu seperti apa? Ya, yang kira-kira emang dibutuhkan lah gitu ya, yang relevan. Soft skill itu kan hal yang sulit untuk diukur sebenarnya, yang perlu diukur. Karena beda dengan hard skill yang bisa, dia maka momennya seperti ini. Nah, soft skill itu kan Subjektif ya? Iya, subjektif. Seperti cara komunikasinya, cara berorganisasinya gitu kan, itu soft skill. Nah, makanya dalam komunikasi itu kan pasti ada yang namanya public speaking. Benar. Public speaking. Kalau misalkan seseorang itu tidak bisa tidak bisa ikut dalam suatu forum, Satu komunitas, organisasi gitu. antar itu ya satu orang berhadapan langsung gitu kan, atau dua orang lebih gitu kan, itu ketika dia tidak punya skill komunikasi yang baik ya percuma gitu. Maksudnya tidak akan ada perkembangan yang signifikan atau tujuan yang diharapkan tuh yang dicapai. Misalkan gitu ya, dari ketika kita sebagai Mojang Jajaka gitu ya, berhadapan langsung dengan masyarakat umum, terus ada yang bertanya gitu kan, lalu kita hanya bisa jawab, coba ibu atau bapak atau akang teteh cari deh di Google, ada gitu kan. Kalian tugasnya ngapain? Kayak maksudnya tidak bisa dikeluarkan apa yang ada di pikiran gitu kan, apa yang dipelajari. Jadi makanya ilmu itu tidak boleh dipegang sendiri, melainkan harus bisa disampaikan kepada orang lain. Karena biar tetap ingat, terus tersampaikan. Makanya soft skill dalam hal public speaking itu paling penting. Ya, itu misalkan akan nih, atau nih akan brand ambassador, gitu kan. Cara ngenalin deh ke masyarakat umum brand ambassador apa sih? Kan nggak mungkin kayak brand ambassador itu ya saya sebagai role modelnya ambassador aja gitu. Kan kayak gitu doang gitu. Gitu kan. Atau mungkin gitu ya. Mungkin kayak misalnya aku kan FOK ya. FOK itu apa sih? Cari aja di Google. Proses Kuningan. Kan gitu kan. Iya kan? Singkatan doang gitu kan. Berarti emang benar-benar dibutuhkan ya, terutama dalam komunikasi. Ya tadi tuh yang public speaking, dia tuh misalnya ada orang yang pengen banget jadi Mojang Jajaka, tapi dia lemah dari public speaking. Apakah public speakingnya itu mereka berjalan lurus dengan dihadapinya? Misalkan, karena aku terpilih nih jadi Mojang Jajaka, jadi aku benar-benar harus bisa public speaking. Jadi dia berjalannya waktu dia bisa public speaking. Apakah ada yang seperti itu? Ada Sebagian yang sebenarnya sebagian public yang speaking itu bisa Bisa dilatih ya? di upgrade gitu ya, karena itu soft skill ke pribadi masing-masing gitu ya. Bagaimana dia berada di lingkupnya, mungkin ketika dia bisa membaur dengan yang semuanya itu, bisa menyerap semuanya, dia mampu menjadi orang yang bisa menonjol di situasi tertentu, ya otomatis kan dia akan upgrade dirinya sendiri, terutama dalam soft skill gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang masih terbatas atau masih malu-malu sih, tips dari aku ngomong depan cermin aja. Ngomong depan cermin. Ada yang ngomong depan cermin, ada yang mungkin maksain diri buat
nyoba gitu, Nyoba ya. asik kan, kayak ih ternyata nyaman juga ya ngobrol depan orang banyak gitu ya, kan ada kayak gitu Iya, kan. benar. Saya tuh malu nih kalau misalkan mau ngasih materi atau misalkan mau ngobrol sama orang ini gitu. Iya. Contoh hal kecil berkenalan aja deh. Perkenalan. Ya misalkan ini kita ambil real life aja ya gitu ya. Akang teteh misalkan makan di suatu tempat, Ya. Iya. di tukang bubur lah misalkan. Ya. Terus kita nih hadap-hadapan sama mang buburnya, tinggal kita berdua. Antara memilih kita main HP sambil makan, Iya. atau ngobrol sama si imangnya. Oke. Gitu kan. Kalau misalkan kita main HP sendiri, itu kan sambil makan, ya di situ sisi kita nggak tahu nih cerita si imang kayak gimana gitu. Iya betul. Benar, Kita Benar cuma banget. bisa nonton sambil makan gitu Ya, kan. ya. Sedangkan kita misalkan memberanikan diri untuk berkenalan dengan si imang kan si imangnya gitu ya. Iya. Kita kan bakalan tahu struggle si imangnya kayak gimana mungkin ya kalau misalnya Kisah hidupnya gitu ya. gitu. Ya. Sama saya pernah, karena saya sukanya ngobrol gitu ya, kenalan sama orang-orang gitu di luar sana. Saya pernah main dari mana gitu, terus berhenti di suatu market gitu Market. ya. Berhenti ngobrol sambil minum, ya ada tukang parkir nih. Oh. Ngajak ngobrol, main. Saya tahu dia kehidupannya gimana, sampai pelajaran-pelajaran hidup yang bisa diambil. Kayaknya kan dia tuh nyari uang kayak gini, terus ngasih tahu kalau jangan lewat sini karena dia kondisinya tahu gini. Jadi kan otomatis saya tahu informasi yang sebelumnya Sebelumnya saya tidak ditahu. Iya, tidak iya. tahu saya dapatkan gitu, atau mungkin kalau misalnya saya tidak ngobrol gitu kayak bakalan lewat situ juga gitu. Iya, benar. Gitu. Iya, betul. Dan kita nggak tahu kejadian itu bakalan kayak gimana kan. Sedangkan kita ngobrol dengan orang itu, saya tahu oh saya kayaknya harus jalan lewat situ deh. Iya, Atau iya, mungkin, iya. oh saya tahu ternyata jalan sini lebih cepat gitu. Benar. Terus saya ternyata cara hidup nanti tuh bisa kayak gini, ataupun oh ada ternyata ya hidup kayak gini tuh gitu. Nah, berarti penting banget ya teman-teman kita harus hidup sosialisasi gitu ya. karena kan kita di sini pertama kali hidup, kalau misalkan kita gak bertanya langsung ke orang yang sudah berpengalaman kita Iya. juga bisa tersesat kan. Jadi teman-teman penting banget yang namanya sosialisasi, jangan malu bertanya ke siapapun, apalagi kalau memang kalian benar-benar sedang buntu misalnya di jalan, masa kalian mau babasin ke buntu tersebut kan gak bisa gitu Makanya loh. kan ada pepatah ya, malu bertanya Sesat di jalan, betul. Betul gitu. Oke, sama ini deh, aku juga mau nanya, masih berhubungan sama soft skill ya. Misalnya ada orang nih pengen banget masuk Mojang Jajaka, tapi dia tuh ternyata masih belum punya soft skill yang Soft skill yang mumpuni, baik. mungkin hard skill juga, atau mungkin dia tidak pede lah, tapi dia sangat pengen banget. Nah, itu tuh di dalam Mojang Jajakannya tuh ada ini nggak sih, kayak pelatihannya mungkin, atau ya selama tahap dia akan menjadi Mojang Jajaka tuh ada nggak sih kayak pelatihannya gitu? Sangat ada ya, dari perjalanan dari mulai calon seleksi gitu ya. ya, calon Ninja Kabupaten Kuningan sampai jadi grand final gitu, Ya. terakhir ditetapkan, dikukuhkan, itu panjang banget perjalanannya. Dari mulai pra-karantina, Ya. pra-karantina tuh banyak kegiatannya gitu. Nah di situ mulai dilatih lah cara soft skill, personal branding dan lain-lain seperti itu. Lalu ketika karantina pun makin banyak materi yang mesti dapat. Kayak apa ya? Bisa dibilang bisa karena terpaksa. Oh, Ada kan istilah gitu iya, ya? bisa karena terpaksa. atau bisa karena terbiasa. Terbiasa. Iya betul, Bisa terpaksa karena jadi terbiasa. Akhirnya terbiasa gitu ya. Terbiasa. Karena kalau misalnya kita nggak paksakan, Nggak dipaksakan ya, gitu ya. Bagaimanapun kamu pergi ke sekolah, kalau misalkan emang rasanya malas terus pengen rebahan gitu kan, pasurnya posesif lah kita sama Iya. pasur bantah posesif banget sama kita nih, kayak Nggak bisa dilepas ya. buat ke acara ini gitu kan. Kalau misalnya kita nggak paksakan ya nggak bakalan bisa bangun buat ke tempat Nggak itu. bisa jalan ya. Makanya Nggak bisa jalan. kalau misalnya kita yang emang memaksakan diri gitu ya, melampaui batas Ya, kita, ke arah yang lebih baik tentunya ya. terus kayak gitu ya kita bakalan bisa mencapai tujuan itu. Ngutip dari kata-kata ini, kalau misalnya kalian tahu nonton Buzz Lightyear gitu, Toy Story, Oke, tahu. to infinity and beyond gitu kan, Oh iya iya. menuju terbatas dan Melampauinya. melampauinya. Ya. Itu kalimat yang simpel sebenarnya, Tapi dalam. tapi Dalam. kalau misalnya kita Dalam ngulik banget. lagi ya, renungkan lagi, ini harusnya walaupun kan kayaknya lampaui batas lah Iya, gitu kan, iya. tapi kan di atas lagi ada lagi melampauinya gitu kan, Melampauinya. melampaui batas itu gitu, bukan hanya batas diri kita tapi upgrade lagi dari batas kita atas lagi gitu. Makanya dari perjalanan itu
Namun lagi perjalanan itu ya paling sangat apa ya, banyak panjang sekali ya. Panjang banget sih. Terus kalau misalnya apa itu kan di luar kegiatan pelatihan public speaking yang pengasahan ilmu-ilmu yang lain, kita di rumah juga bisa kok manfaatin gadget atau membeli buku untuk personal branding, naikin personal branding itu gimana sih, terus kayak masih ada yang malu-malu kan untuk ngomong depan banyak orang. Iya, betul. Tipsnya di gadget banyak di TikTok, di platform-platform yang lain kayak gitu. Sebenarnya kita tuh bukan butuh motivasi, tapi kita butuh aksi nggak sih Kang Dut ya? Motivasi tanpa aksi itu sia-sia ya. Iya, betul banget. Tapi aksi tanpa motivasi Sama juga sih. Jadi, ternyata keduanya bersinambungan ya. Bersinambungan gitu ya. hal yang tidak bisa Pisahkan. dipisahkan gitu. Iya, Karena betul. kalau kita dapat motivasi dengan tanpa aksinya ya, maksudnya anak kecil juga bisa dengar motivasi dari kata-kata Mario Teguh atau siapa gitu kan, bisa juga. Tapi kita melakukan gitu. Dan kalau aksi tanpa motivasi mungkin kayaknya agak nggak mungkin ya, mustahil ya. Karena kita melakukan apapun juga pasti ada motivasinya dorongan, gitu. iya. Ada niat, ada dorongan. Motivasi sebagai dorongan kita untuk Iya, melakukan bener. sesuatu. Bentar Kang, ini mereka tuh cantik dan ganteng. Aku mau nanya lagi satu deh. Apa tuh? Apakah yang Iya. jadi Mojang Jajaka harus cantik dan ganteng? Nah itu dia. Gimana? Soalnya Kayaknya kan orang-orang ini pada insecure, aku jelek nih gak mau jadi Mojang Jajaka, gak mau pasti gak lolos tahap pertama juga. soalnya lihat di Instagram gitu, misalnya final-final Pada sebagai cakep-cakep. YouTube, pada cakep-cakep, cantik-cantik nih. Apakah harus kayak gitu? Ini mungkin jawaban apa ya? Bisa bilang jawaban profesional, tapi ini fakta Fakta. wajib. Oh gitu. Dalam artian dia percaya diri sama dirinya. Oh. Tapi nggak harus memandang fisik ya, maksudnya kalau misalnya fisiknya emang oke, tapi karakter dia, attitude Buruk. dia, terus kayak ilmu yang dia punya tidak mau berbagi atau apa, itu Ya. sama aja nol besar. Jadi ya dibilang wajib ke Ya wajib bukan artian kayak dia mah cantik makanya menang Ya. Iya nggak gitu. Masa ada di sisi lainnya ya? Kecantikan itu ya apa ya? Cantik Ini Relatif gak sih? relatif ya. gitu. Mungkin lebih tepatnya cantiknya luar dalam kali ya. Iya, cantik Bisa kan. gitu. Betul, luar dalam bahasanya ya. cantik Pikirannya, sifatnya gitu ya. Makanya wajib dalam artian bukan hal yang wajib kayak fisiknya cantik gitu. Iya. Enggak, kan ada yang bilang kayak mungkin Jaka harus cantik, ini mah saya mah minder pendek lah atau apa gitu kan. Banyak yang kayak gitu kan minder, padahal mah enggak kok. Enggak apa ya. Enggak harus kayak gitu. Karena ya orang ngeliat tuh Bukan ya dari emang pertama dari fisik, tapi kan kata-kata sekarang tuh apa ya? Fisik bisa dirubah. Nah itu. Gitu. Fisik bisa dirubah gitu kan. Ya, Materi itu bisa dicari. materi bisa dicari. Fisik bisa dirubah, berarti kan dalam artian bukan hal standarisasi kan? Iya, betul. Karena kalau misalnya kita ngomongin fisik gak ada habisnya. Mungkin Benar, itu benar. stigma masyarakat Stigma kebanyakan ya? kayak gitu Iya. ya. Berarti harus dihapus stigma itu ya. Iya, benar banget. Makanya Buruk ketika banget. diri seseorang itu merasa dia bagus lah looknya dan ganteng lah, cantik lah. Dalam artian juga dia ke dirinya sendiri itu mendoktrin hipnotis diri sendiri bahwa saya tuh cocok dan layak untuk berada di sini. Iya. Karena saya juga cantik, saya juga ganteng, saya juga punya kemampuan ini, makanya saya cocok untuk ada di sini gitu. Nah itu wajibnya di situ. Oh gitu. Karena kalau yang minder ya buat apa? Iya, percuma Dia mungkin. tidak percaya diri, tidak mencintai dirinya sendiri gitu Iya. kan. Iya, Terus bahaya misalnya banget ya. muka kayak Jimin tapi Nah, ciut-ciut nyalinya gitu kan ya. Atau Apa ya? mungkin perempuan kayak mukanya kayak Winter Aespa gitu. Tapi ciut-ciut gitu kan, percuma kan ya. Jadi perempuan gitu kan. iya, Malu-malu. malu-malu kucing. Saya emang gak cantik buat dapat kamera. Padahal tapi selfie gitu kan. Iya. Itu kenapa harus buat diri sendiri gitu kan? Harus. Padahal emang kita ngelihat diri kita tuh hanya mengambil sudut pandang diri kita sendiri. Gitu kan. Yang penting sih niat dulu kali Niat ya. dulu. Niat dulu masih mau maju enggak nih di diri kita gitu. Terus mengenal lebih dalam apa kekurangan sama kelebihannya. Oke. Terus kalau misalnya udah tahu nih, nah baru kita aksi ke aksinya. Kita cari wadah-wadah atau platform yang bisa mengembangkan kemampuan yang kita punya. Iya. Apalagi udah banyak ya platformnya ya, kayak Banyak banget. Instagram, Iya. TikTok apalagi tuh ya, TikTok. udah gitu. menyebar luas, Udah apalagi banyak banget YouTube apalagi yang media mungkin video sosial. panjang gitu. Ya jadi untuk para insan muda yang sekarang mungkin merasa nggak pede, nggak apa-apa walaupun misalnya muka kalian gak yang begitu, mungkin ekspektasi kalian kayak Jimin kali ya. Jimin terus siapa lagi sih namanya, Cha Eun-woo mungkin siapa ya, terus yang Gak tau, aku gak kenal Kang. yang perempuan Kita belum misalnya kenalan soalnya.
K-pop gitu, misalnya tadi Winter atau mungkin Melody JKT48 atau siapapun itu, yang penting kalian pede aja dulu, bener ya Kang ya? Nah itu kan apa ya, kita pernah berpikir gak sih mereka bisa gitu kayak gini, harus kayak gimana gitu kan. Iya, otomatis kan itu berarti ada proses juga mereka seperti itu kan. Iya. Gak mungkin yang tiba-tiba lahir, wah ini bakal bagus nih. Kayaknya gak mungkin kan. Iya. Gitu, makanya ada tahap yang namanya grooming juga gitu. Nah, itu salah satu skill yang wajib bisa dikuasai kalau misalnya mau kita terjun di dunia entertain, dunia Model mungkin ya, model. duta itu kan wajib kan. Wajib ya. Gimana? Dari apa? Beberapa promosi Kuningan juga mungkin diajarin kalau misalnya mau tampil tuh rapiin Harus dulu gimana? badan. Iya, betul. Pakai Banget. rambut lah gitu kan. Tapi apa cara kita untuk melihat kalau kita tuh oke lah di depan semua orang di depan. Sebagai public figure ya. Nah, seperti itu. Nggak mikir lagi, saya mah jelek. Enggak kan? Iya. Kayak gitu kan. Ketika kita percaya diri, orang lain Percaya juga, diri. orang lain kayak ngeliat kayak, ih, oke ya looknya gitu kan. Ya, Pasti kan. benar. Itu hal kecil tapi tidak semua orang bisa. Tapi tantangan sekarang itu Kang Teh, dia tuh udah percaya diri. Ya. Tapi masalahnya stigma, tadi benar stigma dari Masyarakat. teman-teman, masyarakat. Oh kamu tuh kepedean. Udah kamu tuh jangan sampai tinggi banget deh. Jangan apa berekspresi terlalu tinggi Iya, gitu ya. itu. Pede gitu ya. Iya. Gimana? Gimana tuh ya? Mungkin mengatasi gitu. Mengatasi stigma itu tuh lebih ke itu tergantung diri kita sih. Sebenarnya hal yang bisa merubah diri kita sendiri ya diri kita. Kita sendiri ya. Cuman kita ya di sini berusaha aja Berusaha. ya semaksimal mungkin untuk stigma itu nggak ada gitu ya. Dihapus gitu ya. Iya. Paksakan, Paksakannya. Niat paksakan. Niat, Pasti benar. paksakan kerjain gitu. Betul. kayak gitu. Stigma hanyalah stigma bisa dipatahkan juga kan. Betul. Tidak ada yang bisa dipatahkan kalau stigma ini. Iya, jadi emang ini ya mungkin kita bodo amat aja nggak sih sama obrolan orang lain gitu karena ujung-ujungnya mereka nggak ada, Penting aja. iya nggak ada kontribusinya yang bener gitu, yang Itu dalam juga hidup kita. stigma nih. Kita bodo amatin aja stigma orang lain gitu kan. Ya. Atau ternyata sebenarnya tidak bisa dibodo amatin juga. Oke. Kita ambil lah sedikit-sedikit gitu kan. Yang mungkin kayak, ih kamu mah pakai pakaian tuh kayak gini kayak kalau misalnya over yang tidak bisa mengambil itu, Iya. kayak, biarin ini mah diri saya sendiri. Jadi kan kalau misalnya kita ngambil kayak apa ada yang sedikit salah. Sebagai penilaian gitu ya. Coba deh mungkin agak diginiin sedikit gitu kan, iya. atau misalnya dipikir lagi, iya juga ya kayaknya nggak Benar, cocok deh gitu sama Iya, look benar, kita gitu karakter betul. kita gitu kan. Makanya antara bodoh amatin dengan tidak peduli atau ngambil itu hal yang pinter-pinter sih sebenarnya. Iya. Berarti kita harus bisa mengelola stigma dari Iya, masyarakat memilih itu. dan memilah gitu ya. Kalau memang stigmanya baik, kita tanggepin. Kalau memang stigmanya buruk ya udah kita lewatin aja. Apalagi kan sekarang misalnya kalian posting di sosial media kayak di Instagram ataupun Reels, kebanyakan kan sekarang kita tuh butuh yang namanya personal branding. Itu benar. Kalau misalnya dia tanpa adanya postingan ataupun tanpa adanya reels dan sebagainya, gimana kalau kita bangun personal brandingnya berarti kan buruk kan? Iya. Jadi buat kalian teman-teman semuanya, insan muda Kuningan, yang namanya stigma dari Akang Teteh tadi itu tuh bisa dikelola. Dipatahkan ya. Ya, bisa dipatahkan ataupun bisa disimpan di dalam diri kalian sebagai penilaian, bukan sebagai acuan hidup kalian, betul? Ya. Ya, Penting mungkin banget itu. Ini ya mungkin kalian bisa lah untuk bersikap bodoh amatin sama orang-orang yang emang kelihatannya benci sama kalian, mungkin gitu ya, kelihatannya kayak emang apa sih si ini tuh nggak bisa membuat kalian lebih maju, tapi sikap bodoh amat tersebut tuh jangan membuat kalian jadi anti kritik gitu. Ya, anti kritik. Iya, jangan anti kritik gitu, jangan bener-bener tutup telinga. Mungkin sedikit-sedikit kita coba buka, oh ternyata ini saran yang bagus nih, misalnya baju gini gak cocok, cari-cari lain. Jadi jangan egois ya sama stigma itu. Yang benci sama kita itu orang yang paling peduli sama kita. Nah, Betul gak? bener. Iya Bener juga ya. Iya. Ini yang paling merhatiin kita kan. Iya, bener ya. Kita tuh pernah bisa apa ya? Oh iya, baru sadar. Iya kan? Coba deh sama orang yang care sama kita, misalkan yang biasa-biasa aja sama kita, kayak ya udah mereka tuh nerima kita padanya. Iya. Sedangkan mereka yang suka komentar dengan kita, Itu gitu. yang Bener ya. yang paling peduli. Aku baru nggak. Oh ternyata ada yang merhatiin kita ya gitu Iya. kan? Karena ngerasa oh kita ada hidup nih. Iya betul, Udah betul dari banget. rambut sampai ujung kaki. Dari sifat kita, Iya, dari karakter. fisik kita, karakter segala macam. Ketika ada yang benci sama kita, ternyata ya itu orang yang paling peduli sama kita. Peduli sama kita, Iya gimana betul ya? banget. Kata-kata hari ini. Iya. Jadi ternyata benar lagu Benci Untuk Mencinta. Nah iya. Masuk. Aduh.
Oke. Apa tuh? Yang terlihat buruk, pernah kan nggak? Terlihat buruk Belum tentu buruk. dan terlihat baik. Belum Tentu baik. Don't judge a book by its cover. Iya. Gitu. Jangan menilai buku dari sampulnya gitu ya. Iya. Tapi lihat buku pasti ke bukunya dulu kan. Iya benar. Kok kayak serba salah ya Kang Dinas kita. Kita pergi aja yuk Kang. Masalahnya gitu sebenarnya kita tuh dihadapin tiap apapun Dilema ya. dilema. Iya, bener ya. Kita tuh satu langkah yang itu paksakan nih. Iya. Kita mau pilih yang mana nih gitu. Iya. Kita ketika ngambil yang ini ya udah kita terima jalanin gitu. Iya betul. Berarti itu juga merujuk ke salah satu soft skill yang penting yaitu problem solving ya. Ya, problem solving. Gimana cara kita bisa bisa bersikap tenang dan bersikap untuk bisa memilih jalan ketika dihadapkan oleh dua pilihan yang susah gitu, yang dilema gitu. Gini salah, gini benar, gitu benar gitu. Makanya balik lagi harus mengenal diri sendiri. Harus mengenal dulu diri sendiri. Sebelum ke tahap yang selanjutnya kayak Selanjutnya gitu. gitu ya. Saya mau nanya nih kepada Kakang ya. Oh ya, boleh. Soal masalah problem solving nih karena nyinggung kan. Aduh. Ini masih masalah tentang ya orang yang benci sama kita lah. Gitu. Oke. Itu kan problem solving yang benar-benar harus kita pikirkan. Ya. Bagaimana caranya? Apa kita akan menjauhinya kah? Ya. Atau kita akan mencoba membujuknya agar tidak benci kah? Atau apapun itu kan? Ya. Kang nih ketika ada yang benci sama Kang nih gitu kan. Narasumbernya ganti ya sekarang. Ngelakuin itu apa sih gitu kan? Ya. Karena Kayak kita harus kita santai ambil sudut Santai ya. pandang. Iya benar ya. Ambil Kita sudut nggak bisa pandang. dari satu orang. Dari kan? satu orang ya? Betul banget. Karena orang-orang punya pikiran masing-masing gitu, punya problem solving yang punya sendiri masing-masing gitu, problem solving yang berbeda lah dari orang lain juga. Gitu. Gimana? Coba nih, Coba yang nih. mendengar kalau misalnya dari yang Siapa dulu nih? Kang Binar dulu aja ya? Boleh. Kalau dari aku sendiri kebetulan mungkin spill tipis-tipis kali ya. Kebetulan mungkin aku di sekolah juga kan menjabat sebagai ketua OSIS. Dan ketika punya jabatan tuh yang aku ngerasa juga lah kayak gak semua orang tuh pro dengan kita gitu kan. Pasti ada yang kontra aja. Dan bagaimana cara aku menanggapi hal tersebut tuh aku tuh bukan orang yang menjauhi orang yang benci sama aku itu loh. Karena ya tadi itu, terkadang orang yang benci sama kita malah orang yang sangat peduli dengan kita gitu. Jadi berusahalah aku tuh kalau misalnya ngelihat ada orang mungkin benci sama aku atau mungkin ngejek-ngejek aku, mau ngolok-ngolok aku tuh, aku bukan yang menilai mereka salah, tapi aku kembali ke diri aku sendiri gitu. Apa yang beda dari diri aku, apa yang salah dengan diri aku, sehingga mungkin bisa aku ubah ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi bukan tipikalnya orang yang emang tadi tutup banget gini loh gitu. Mungkin aku cuek dengan mereka dalam artian aku diri aku tuh nggak yang menerima cemoohan mereka tuh dan membuat diri aku down gitu. Aku cuek sama diri aku sendiri yang down, tapi aku menerima masukan dari mereka, jadi gitu loh. Mungkin seperti itu sih kalau aku sih. Kang nih gimana Kang nih? gimana? Aku mungkin sama ya. Jadi yang tadi yang udah dijelasin, problem solving yang kayak orang benci kepada kita, mereka gak mau kita berkembang, ataupun di sisi lain mereka juga ngekritik kita. Ya. Aku ngadepinnya, aku bakal ngobrol sama orangnya, bukan malah menyalahkan, tapi di sisi lain aku mau minta pendapat kenapa kalian tuh membenci saya. Iya. Kalau bahasanya membenci ya, kalau misalkan dia bilang oh kamu tuh kurang dalam sini, oh kamu tuh dalam sini, berarti kita tahu tuh apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kalau misalkan memang pada akhirnya kita nggak bisa ketemu sama orang yang mereka benci saya, mungkin kita bisa lewat ke teman dekatnya. Teman dekat kan pasti dia tahu dong orangnya seperti apa dan apa kesalahan mereka. Jadi kita coba obrolkan. Karena kalau misalkan kita nebak-nebak hal yang seperti itu, bakal timbul fitnah yang benar-benar panjang banget. Apalagi saya masih pelajar. Orang pelajar kan emosionalnya belum stabil ya. Tuh, Mereka tuh remaja ya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kena amarah. Jadi Gen Z banget. Jadi ya gitu, kita komunikasi itu emang penting banget. Komunikasi emang penting banget teman-teman. Gitu sih dari aku. Ini ya sebenarnya obrolan kita tuh memang merujuk ke situ-situ aja ya. Soft skill tuh ya komunikasi lah, problem solving lah, personal branding, komunikasi. Sebelum yang lain. Ya. Kita mau organisasi, mau masuk kemana, Ya. mau jadi leader atau apapun, kalau komunikasinya jelek, ya Iya. sama aja no. Karena ini juga mungkin mendukung stigma yang mendukung kayak peribahasa jangan menilai buku dari sampulnya gitu. Misalnya ada orang nih, misalnya tampang preman.
datang mungkin orang takut kan. Tapi kalau si preman tersebut diam aja ya pasti orang pada takut gitu. Gimana caranya yang tampang preman tuh dia mengkomunikasikan dirinya bahwa Iya, ya betul. aku sama kayak kalian, aku biasa aja gitu. Jadi emang komunikasi itu penting banget ya. Oke. Nah, sebenarnya aku juga pengen nanya nih, gimana sih cara personal branding tuh, memulai personal branding itu gimana? Karena kan sekarang semua serba digital ya. Iya. Kita Media mau sosial. nilai orang jauh, kita pasti lihat dulu Instagramnya siapa. Bisa, ya Nama kan? username siapa, terus kita lihat langsung menilai dari akun media Iya, sosialnya. kan? Apalagi kalau misalnya kita kan Gen Z nih, Iya. pasti kita pengen ikut yang forum-forum, terus Iya. pengen ikut yang Up to date ya. apa? Up to date, Ya, update up to terus date. gitu. Pengen organisasi dan sebagainya, pasti mereka yang akan menilai dari sosial media kita. Jadi itu pertanyaan dari Kang Binar, gimana caranya supaya personal branding di media sosial kita bisa Gimana lebih caranya baik? bisa personal branding lah gitu. Dimulai dari mana? Iya, mulai dari mana? Kalau dari aku sih ya mengenal diri dulu, apakah kurang sama lebihnya. Ya. Terus baru dari situ nanti kita tahu nih langkah selanjutnya apa. Kita berdua juga selain tekan modelnya data, partner model juga kan. Jadi, jadi kita udah tahu nih, oh passion kita di sini. Jadi abis dari situ, abis mengenal diri sendiri, kita tahu kedepannya kita maunya kayak gimana, kayak gitu. Terus kayak mencari-cari wadah yang untuk mengembangkan si potensi yang kita punya, kayak gitu. Terus yang untuk masalah sosial media juga, apalagi kita mau jajakan nonoman panutan gitu ya, sebisa mungkin sih untuk yang lagi ngebangun personal branding, sebisa mungkin jangan termakan hoax atau menyebarkan berita-berita yang hoax gitu. Iya. Terus, untuk tampilan feed juga gitu kan berpengaruh ya. Terus sebisa mungkin sih jangan masukkan hal-hal negatif itu ke dalam sosial media. Soalnya kalau sosial media kan mereka yang di luar sana tuh nggak tahu ya apa yang sebenarnya kita rasain, apa yang sebenarnya kita lakuin itu kayak gitu. Tapi Gen Z sekarang tuh mereka bangun personal branding di IG-nya tuh, satu, tanpa foto profile. Ya. Dua, akunnya di private, bener-bener private. Mereka tuh merasa kece kalau misalnya akunnya itu seperti itu. Itu tanggapannya gimana? Ya, kadang akunnya dikunci, pas dibuka feednya nggak ada, cuma ada sorotan, pas dilihat foto makanan. Ini akun siapa? Katanya apa ya? Ciri-ciri orang yang banyak masalah kayaknya. Waduh, Enggak. bahaya ya. Santai ya teman-teman Insan Muda. Maksudnya dia sosial media itu kan sebagai media tampung kita ya. Iya, untuk benar, berekspresi gitu. Ya mungkin dia kelihatannya pengen misterius. pengen kayak- Misterius. Karakternya kayak gitu. kayak Detektif Conan kali ya. pengen upgrade juga, tapi kayak nggak mau lihat aku kayak gimana gitu. Oh, Kan ada oke. yang gitu. Iya ada ya Iya, yang iya. kayak apa tuh? Cara menghilang tapi bukan ini enggak itu. Saya tuh melihat makin kesini tuh makin banyak hal yang saya pelajari, terutama foto, soal foto ya. Ya. Anak ini sekarang tuh foto nih terus blur. Nah, Terus begini, Pokoknya sampai apa ya? Dia upload, dia tuh mau nunjukin apa nih? Outfit kah? ya. Dirinya, mukanya kah? Ya, Mukanya benar. mau ditunjukin mukanya nggak kelihatan, di blur, kan? iya. Oh, di blur. Outfit oke lah, berarti ngeliatnya outfit nih. Outfit kan. mungkin ya. Cek apa? Menunjukin bahwa outfit kita nih kayak gini begini. Ya. Terus masalah yang foto profil hilang gitu, itu bisa jadi patokan sebenarnya buat analisa kita buat orang lain gitu. Misalnya akan punya teman, Ya. misalnya akan sama ini berteman kan, Ya. ada kontak nih. Ya. Berarti pas tiba-tiba lihat profilnya hilang gitu, saya perempuan nih kan, lihat kan kayak pasti tanya, kayaknya ada masalah nih. Bener ya. Gitu kan. Overthinking jadinya ya. siapa kalian yang kayak gitu? Nah, ya tuh Insan Muda siapa? Pasti ada gitu kan. Pokoknya sebenarnya itu nggak masalah buat mereka gitu kan, karena ya mungkin itu problem solving yang Nggak masalah sih, cuman itu masalah kalau misalnya si orang tersebut lagi membangun personal branding Iya. gitu. Kalau saran aku sih ya mending kalau misalnya hal yang Positif. mau kalian mulai dari personal branding itu kalian punya foto untuk bisa kalian tunjukin ke Halayak umum ya. Banyak. Kayak gitu. Contohnya kayak foto studio kah sendiri atau kayak gitu banyak kok caranya. Atau kalau misalnya malu ya minta difotoin teman. Iya benar. Tapi kayaknya nggak bakal mungkin deh anak-anak zaman sekarang pada pinter foto. Iya. Iya. betul. Dan seleranya beda-beda lagi. Biasanya beda-beda. Iya, balik pasti. lagi. Kan kadang aku juga kadang misalnya nih ada temen nih di sekolah tuh
pas chat IG-nya di private gak ada foto profilnya, pas di follow diterima, pas dibuka buset model nih gitu, tiba-tiba udah kebangun aja personal brandingnya padahal dia tuh di private gitu segala macam. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang foto profil yang di yang nggak ada, yang hilang terus dikunci akunnya atau nggak ada feed segala macam sih, gimana ya, itu bisa jadi masalah ketika kalian ini emang orang yang bener-bener gak mau untuk bisa nge-branding gitu, nge-branding diri kalian sendiri gitu. Karena ya mau gimana pun juga nanti ketika kalian udah misalnya sekarang mungkin yang pelajar-pelajar nih mau terjun ke masyarakat dan sebagainya, yang pertama dilihat itu ya pasti media sosial dulu gitu kan ya. Kalau misalnya emang kalau dari aku pribadi sih, kalau misalnya emang mau dikunci atau tutup gitu, setidaknya nanti tuh kalian tuh ada mulai keberanian lah untuk bisa menunjukkan diri gitu, yang gak bener-bener nutup diri banget gitu kan. Mental sih yang terpenting. Bener ya, harus bener-bener harus pede ya. Iya, harus pede. Terus kalau misalnya kalau udah pede upload foto terus ada yang komentar negatif Negatif gitu. Udah. Jangan diiniin. Tapi bukan ya. Tapi bukan berarti kita melarang ya. Iya. Itu hak kalian juga. Iya, benar. Kalian buat memprivat, Iya. buat hapus foto profil atau Benar. itu hak kalian. Ini kayaknya kita topiknya ujung jurang semua ya. Iya, ini masih dilema nih. Iya, berapa kali nyapuin nih. Itu hak kalian kok gitu. Iya, bebas. benar. Tapi kalau misalkan kalian mau ingin terjun di dunia model, dunia entertain. Nah, itu terutama itu ya model ya, entertain. Kalau misalkan kalian jadi duta gitu kan, gak mungkin dong kita sembunyiin semua prestasi kita. Sosial media itu tempat flexing loh, gitu kan. Oh iya, benar. Kalau kita nggak bisa flexing ya, mereka nggak ada yang bisa bikin. Kita kan sebagai influencer Ya. harus bisa menginfluence. Kalau misalkan kita sudah ditugaskan gitu. Kalau misalkan kita tidak flexing, ya orang lain nggak akan tahu pencapaian kita gitu kan. Benar. Sebenarnya nih, ini satu hal yang dilema nih. Rancu. Flexing masalah prestasi. Nah, Penting nggak sih? Atau kayak itu baik atau enggak? Aneh. Harusnya nanya mereka dulu nggak sih kan? Iya, baru kita dulu. Saya nanya nih gitu kan. Flexing masalah prestasi gitu kan. Ada yang bilang, "Wih, si ini Pamer gitu kan. Dapat ini flexing gitu kan, upload gitu kan." Gitu. Duh, Kalau menurut aku tapi sih, jurang banget. kita kan udah bakal hidup di zaman yang serba digital, Iya, serba media sosial, yang ujung-ujungnya untuk mengenal kita dari jauh tuh dari media sosial. Nah, benar itu. Terus kita kan negara Indonesia yang kalau misalnya kita bandingin sama negara luar, mereka udah 5.0 baru, tapi kita baru 4.0 ataupun berapa gitu kan, kita nggak tahu. Ya. Dan namanya penyebaran prestasi diri kita kepada media sosial itu penting banget. Kita harus hilangin kata stigma buruk yang namanya sombong, pamer dan sebagainya. Tapi itu tuh sebagai personal branding. Iya. Kalau misalnya kalian bisa dihargai di media sosial, kalian bisa dihargai di digital, dunia digital. Iya. Jadi oke, di lingkungan kalian tuh mungkin yang misalnya kalian tidak memamerkan, sifatnya pamer maaf ya, tidak memberitahukan kalian tuh punya hal ini, pasti kalian diejek terus, dihina terus. Namun ketika kalian sudah punya prestasi lalu kalian di-up di sosmed, kalian disebar di media sosial, apalagi sekarang ada platform yang lebih baik kayak misalkan ada yang menyebar tips and trick Ya. di misalkan akun sosial medianya, itu tuh lebih benar-benar membantu kalian. Terus orang-orang yang namanya relasi bakal lebih banyak gak sih Kang Teh? Iya, benar. Kita hidup di Kuningan, tapi kalau misalkan followers kita banyak sampai 1.000, 2.000, kita bakal 100.000 mungkin ya. Iya 100.000 maksudnya, aku 1.000 ya, 1.000 dikit banget ya, sedikit. Banyak pokoknya Banyak kok. 1.000 banyak sih, tapi Aku masih 300. jadi ya motivasi betul. Jadi hilangkan stigma buruk yang namanya sombong ataupun pamer teman-teman. Itu bentuk ekspresi mereka ke dalam media sosial. Ya, benar. Gitu, itu menurut aku. Nah, kalau Kang Binar gimana? Mungkin hampir sama ya, tapi kalau misalnya aku sih mungkin akan berbicara ke yang sudut pandang yang lain, karena prestasi sebenarnya penting gak sih kalau misalnya buat di-publish gitu. Kalau misalnya kita dalam konteks mau personal branding, membuat personal branding ya, menurut aku sih penting banget, karena personal branding tuh gimana caranya kita membangun eksklusivitas kita gitu. Karena iya value kita gitu. Mungkin nanti semisal nanti ya, misalnya kalian yang udah membuat personal branding, kalian nunjukin prestasi kalian gitu. Ketika suatu saat kalian udah misalnya terkenal, dikenal banyak orang,
ya orang lain tuh bakal percaya karena kalian udah ada buktinya nih prestasi ini Iya. tertera gitu. Coba kalau misalnya kalian terkenal tanpa prestasi apa-apa gitu. Itu kan yang muncul malah jadi kayak ini ada kasus apa nih? Masalah apa nih gitu kan. Terkenal karena kontroversi. Karena kontroversi Kontroversi. gitu. Makanya kalau misalnya upload prestasi gitu ya banyak kok, maksudnya bukan hanya yang kita-kita aja ya, bahkan yang udah misalnya pejabat-pejabat atau mungkin yang emang artis-artis juga banyak yang ngupload prestasi-prestasi gitu, karena itu menurut aku sih menambah nilai ke eksklusivitasnya gitu, bahwa mereka ini ya punya value, bahwa mereka ini bisa dipercaya karena mereka udah gini. Iya. Gitu. Akang Teteh gimana? Nah itu namanya personal branding. Ya. Yang tersebut gitu kan, itu salah satu problem solving untuk cara kita untuk personal brandingkan diri kita di sosial media. Betul. Kalau saya tangkap gitu ya, Ya. betul kan? Iya. Misalnya masalah hate comment ataupun apa tadi kan disinggung kan ya? Iya. Masalah hate comment, ya itu hak mereka juga. Benar. Kita Lagi-lagi hate comment itu mereka orang yang peduli, benar. Iya, head personal comment branding kita peduli. bakalan lebih up ketika banyak yang peduli sama kita. Iya. Gitu kan? Karena ya kalau misalkan kita personal branding tanpa ada yang memperhatikan, ya kita sama aja gitu. Kita nggak bakal up lagi kan? Iya, benar. Pejabat ini ya, aku ini mau ngomong pejabat nih. Aduh. Misalnya Misalnya kegiatan sini. Iya. mereka Nyapu upload lagi. gitu kan. Mereka upload kegiatannya gitu. upload benar. Itu kadang kita mikir kayak ada beberapa orang mungkin yang bilang, ini pencitraan nih. Iya, benar. Ya kan kayak gitu. Ini pencitraan mau kayak gini nih gitu. Iya. Pura-pura kesini lah gitu. Ya itu namanya personal branding gitu. Benar. Kita tuh harus punya cara untuk bisa pencitraan itu penting gak sih? Penting Penting kalau kan? Iya. sifatnya ke arah yang positif Iya. gitu. Iya. Apalagi yang ngebangun personal branding. Tapi kalau pencitraan, mereka juga harus kolaborasi gitu, kontribusi maksudnya. Iya. Jangan cuma foto-foto doang tapi dianya nggak kontribusi. Itu sama aja bohong. Nah pencitraan itu selalu positif gak sih sebenarnya? Iya, tapi sebenarnya yang membuat negatif tuh ya pandangan orang lain lagi gitu. Sebenarnya emang dari awal kita ngobrol nih Stigma, semuanya stigma. subjektif ya, karena ya yang namanya penilaian sesuatu tuh ya enggak dari hanya satu orang aja gitu. Iya. Misalnya mungkin ada beberapa orang misalnya nyebut aku misalnya ganteng misalnya, tapi ada beberapa orang nyebut aku enggak ganteng gitu, jelek atau apa misalnya ya itu hak mereka gitu. Karena yang bisa menilai diri kita sendiri selain diri kita sendiri ya secara lebih dalam ya orang lain juga. Dan penilaian orang lain tuh yang bikin kita akhirnya bisa mengevaluasi diri ya, berkembang, merefleksi gitu. Jadi yang bisa dibilang itu juga yang bikin kita maju gitu. Berarti kan pencitraan itu penting ya? Penting. Di situasi apapun tertentu gitu kan? Iya. Misalkan ada kegiatan gitu, ya mau gak mau kita harus pencitraan dong. Benar. Yang mungkin bisa jadi diri kita sendiri terus. Dalam artian ya kita menyesuaikan, maksudnya fleksibel lah. Ya. Fleksibel terhadap situasi tertentu situ kan. Benar. Pencitraan itu wajib sih. Yang penting dari yang pencitraan itunya jangan ada hati kotornya kayak mau pamer gitu. Iya, jangan. Jadi niatnya kayak mau memotivasi. Iya, iya. Kalau kita tuh bisa, kalian juga bisa kok. Nah, iya gitu benar-benar. Pencitraan menjadi nyaman. Nah, benar. Biasanya gitu kan. Iya. Aku ini mau ikutan kegiatan ini gitu kan. Iya. Gak apa-apa biar kelihatan kayak gini awalnya gitu kan. Iya. Biar kelihatan aktif lah gitu. Iya. Tahu-tahu pas di sana setelah ngelakuin kegiatan kok seru ya ngobrolnya gitu ya. itu Kok benar. kegiatan seru ya. Iya benar. Jadi nyaman. Butuh banyak hal yang bisa diambil sebenarnya. Itu benar. Tidak semuanya negatif. Nah, iya. Misalnya tadi di sini aku misalnya nge-SW-in, nge-SG-in ini di sini nge-pop gitu. Ada yang nanya lagi gimana ngapain ya, itu termasuk salah satunya juga nggak sih ya, sama Iya, branding dampak juga. positif dari pencitraannya kan. Iya benar gitu. Bukan maksud aku sombong di sini enggak, padahal tuh apa kayak memberikan informasi bahwa di sini ada ini dan aku jadi ini loh, mungkin kalian juga nanti suatu saat bisa gitu loh Iya. gitu. Bikin story gitu kan, libur kan minggu Iya. Minggu produktif nih gitu kan. Gitu. Padahal gini. Gitu, pencitraan gitu. Kita main kemana, uploadnya hari liburnya gitu kan. Iya. Tetap aktif aja gitu. Benar. Itu cara personal branding kita. Nah, itu dia Kita gitu. tuh lihat, oh, kita tuh aktif ya ternyata di luar. Tah, benar gitu. Ya. Nanti klien juga pasti lihat kok. Kalau misal akun sosial media kita bagus nih Iya. yang ini gitu, pasti mereka juga pasti bisa nilai gitu. Dan itu bertahap ya. Iya bertahan. Maksudnya tuh yang ya nggak apa-apa kalian misalnya jalan-jalan ke Celengkrang tanggal 20 diupload ke Instagram tanggal 30. Nggak masalah. Mungkin ada kayak
upload jangannya gitu. Nanti aja lah gitu. Yang namanya personal branding nih, misalkan ada orang individu yang aku mah gak bakal ngapa-ngapain sekarang kan, ya udah aku mau bakal kayak gini aja, aku gak usah personal branding. Itu salah gak sih? Mana ya? Menutup diri itulah ibaratnya, kayak terlalu kayak mikir kayak ada misalnya kalau bahasa kita gimana, ada akun nage gak bakal ngapa-ngapain ini nantinya Gak bakal kayak gini, kayak gitu. Gak bakal gini gitu tuh. Balik lagi pilihan masing-masing. Ya pilihan masing-masing ya, subjektif ya. Ya berarti itu nggak ada cara, nggak ada dia keinginan untuk maju. Untuk berkembang itu nggak ada. Personal branding juga nggak bakalan meningkat. Berarti personal branding di tahun 2025 ini lebih penting banget berarti. Sangat penting ya, apalagi awal tahun. Ini. Oh iya Kalau benar. misalnya New Year New Me. Nah, New Year New Me. Iya. Gitu kan. Kita mau bawa kemana diri kita nih tahun ini gitu mau kan. sekolah, mau kerja, mau kuliah, Mau kuliah dan juga misalnya. penting kayak gitu. Terutama yang mau bekerja itu kan. Nah, benar, Atau yang benar. mau kuliah. Itu Oh iya, FYI, ini kalau misalnya perusahaan juga pasti ngelihat kebanyakan ya, Iya, kebanyakan HRD-nya itu tuh. nyantumin akun sosial media loh. Oh iya benar-benar. Iya, kayak Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya udah kebangun personal brandingnya bagus, bisa ya kan siapa tahu nih kebantu. Iya benar ya, nilai plus ya gitu ya. Nilai plus. Berarti kita emang benar-benar harus mengikuti zaman ya. Kita gak bisa menutupi diri di zaman yang tahun-tahun kemarin. Kalau Bisa beradaptasi. Harus bisa harus bisa beradaptasi sama lingkungan Beradaptasi zamannya. juga ya. Iya. Oke, tapi sebelum itu para insan muda kayaknya nggak afdal kalau misalnya nontonin kita diam aja, gini aja ya, iya gitu kan ya. Kalian bisa nih misalnya mulut craving apa gitu ya, pengen nyemil nih. Kebetulan kita di sini ada program UMKM dari UMKM Kuningan dari yang Kuningan, iya. pastinya enak-enak banget. Apalagi Betul. sambil Harganya juga nonton terjangkau ya, kan? Harganya terjangkau banget. Misal kalian mau nontonin kita, misal next sesi podcaster yang lain kalian mau sambil nyemil, ini enak banget buat temen nyemil ya, bener ya Kang Teh ya. Ini cocok juga buat oleh-oleh gak sih, Kang? Bener banget, misalnya Oleh dari kalian Kuningan. ada yang dari luar kota ke Kuningan, jangan lupa beli. Ada banyak nih di sini, ada kremes-kremesan, ada opak, ada gemblong ubi. ubi ya, apalagi tuh di situ tuh. Apa ini Jackie apa ini Jackie? Apa Jeki? Crispy mushroom. Jamur crispy itu Iya, teman-teman. jamur crispy. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua para insan muda Kuningan dan seluruh penonton podcaster beli UMKM Kuningan karena harganya terjangkau, enak juga, dan ya sebagai teman nyemil kalian ya. Oke. Ini bisa dilanjut ya Kang Teteh ya. Nah, ngomongin soal soft skill nih, sebenarnya gimana sih cara mengembanginnya? Maksudnya, aku pengen tahu nih, apa sih misalnya aplikasi atau platform atau mungkin sarana media yang bisa digunakan untuk kita insan muda Kuningan untuk bisa melatih soft skill gitu. Misalnya mungkin pakai aplikasi apa atau mungkin lewat apa gitu. bagi saya ya, Iya. ini sudut pandang saya. Mungkin dari pengalaman juga boleh. Untuk sudut pandang saya, bagi pengalaman saya itu soft skill itu kalau saya lebih suka terjun langsung. Terjun langsung, praktek langsung itu ya, ngobrol. Ngobrol dengan stranger. Oh, gitu iya. kan, ngobrol dengan stranger, dengan siapapun itu. Mau itu misalkan random banget ya. Laki-laki paling biasa gitu kan, ada stigma laki-laki itu paling Mudah bergaul. Iya. mudah cepat dapat teman. Iya, benar-benar. Kayak tadi Kang Arif bilang kan lapar. Saya parkir ya. Iya. Ngabubur, tukang Ngabubur. sampah segala macam. Iya. Itu karena kita tuh itu malah orang-orang yang lebih seru gitu, Iya, yang untuk kita pelajarin gitu kan. Ada hal yang kita misalnya bilang cara kita biar tidak seperti ini, ya tanyakan langsung gitu. Iya benar ya, karena mungkin ini apa ya? Aku pernah dengar juga ada orang bilang kayak, misalnya mungkin aku sendiri ya, kenapa aku bisa tahu Jepang padahal aku belum pernah ke sana? Karena aku mendengarkan pengalaman dari orang lain gitu, Iya, gitu. Jadi sama mungkin halnya, gitu Sama kan? kayak gitu. Makanya Pak, kenapa sih jualan bubur ya? Karena ini. Mau naik haji. Oh, kayak gitu. Mau naik haji. Mana kaji? Tukang bubur naik haji. Iya. Selain itu juga, saya juga kan sebagai model gitu kan, sebagai model tentu saja mencari wadah yang tepat gitu. Harus bisa nyari informasi Banyak, ya. terutama langsung terjun tuh misalkan di Kuningan tuh ada beberapa manajemen gitu kan, manajemen Ada model gitu, agensi lah Iya, gitu. iya. Nah, cara kita untuk bisa terwadahi keinginan kita untuk bisa upgrade soft skill gitu kan, Iya. atau nambah personal branding kita, ya ikut manajemen itu. Misalnya kayak saya itu masuk ke Gen X Management. Iya. Nah, Gen X Management itu kan agensi yang
menemui model-model gitu, nggak cuman model catwalk lah atau apa gitu. Itu ada juga pembelajaran kayak personal brandingnya, cara kita public speakingnya dan lain-lain. Makanya itu gestur dan lain itu kan salah satu cara kita untuk bisa upgrade soft skill kita dengan metode media yang jelas gitu kan, karena secara langsung. Karena ada beberapa orang yang misalkan kita belajar melalui video gitu kan, atau baca-baca buku, mungkin kita nggak tahu nih cara penerapannya yang baik kayak gimana. Nah iya gitu benar. Sedangkan kita terjun langsung atau di suatu forum langsung, kita kan nggak tahu orang ini tuh caranya gini nih, cara dia mempromosikan diri atau melatih soft skillnya gitu kan. Oh ternyata Akang ini seperti ini nih cara menangani masalahnya gitu kan, atau soft skillnya bisa upgrade tuh kayak gini ternyata gitu kan. Kayak gitu. Sedangkan kita misalkan ngeliat video atau baca-baca gitu kayak oke, tapi kenyataannya kayak gimana ya? Iya, benar. Kembali lagi ke aksi ya. Iya. Kalau mau cari soft skill. Kalau misalkan kita lakuin, bisa nggak ya kita ya? Gitu. Nah, benar. Sedangkan kita misalkan ada orangnya langsung, kita secara tidak langsung ke bawah-bawah gitu. Terbawa arus juga kan. Kayak Akang nih, kalau speakingnya bagus gitu kan. Otomatis ketika yang diajak ngobrol juga bakalan asik gitu. Iya. Beda dengan yang pertanyaan misalkan kamu tahu bulan nggak? Tahu. Oh ya udah. Kan aneh kan? Orang kayak Mau gombal. ya gitu. Ayo kamu gitu. Gitu kan kayak. Terus kira-kira kan kayak mereka ngerasa kayak ih, ini ya. Kayak nyaman gitu kan. Iya. Mulai dari situ kan kayak minder ternyata ih nggak asik ya kayak gini. Langsung ilfil ya. Gak mau lagi ya kayak gini gitu kan. Sedangkan ya kayak gitu otomatis off lagi dia. Iya. Tidak lagi naik gitu kan. Tadinya inget. Ih asik nih, aku mau diajak interview gitu kan. Iya. Pas yang interviewnya tidak asik, ternyata interviewnya nggak asik ya. Oh iya. Kayak males mau ikut interview. Itu kan salah satu hal yang bikin merusak orang dan kita juga personal branding kita akan hancur gitu kan. Hanya wadah yang jelas, wadah yang baik, cara kita yang baik untuk bisa upgrade diri kita itu lakuin sih. Maksudnya ngelihat hal yang wadah yang baik ya langsung lakuin itu gitu. Ketika ngeliat ini kayaknya oke nih buat wadah kita gitu kan, coba ya. Karena yang memilihnya bakalan sukses atau tidak itu kita sendiri ya kan, ya, gitu sih kalau bagi saya. Mungkin Teh April sendiri misalnya soft skill ada banyaknya, tapi yang pengen aku tanyain tuh soft skill tentang mengatur waktu, manajemen waktu yang kadang anak-anak zaman sekarang susah banget ya. Iya, apalagi kan bagi pelajar yang pulang jam 3:30 mungkin ya, terus yang ikut banyak OSIS, terus pengen gitu. ikutan Mojang Jajaka. Bisa nggak sih Mojang Jajaka? Gimana sih misalnya kayak Ada ini nggak persyaratan umur Ada dari persyaratan umur, usia? boleh. Umur ada itu dari umur 17 tahun kan. 17 berarti. Sampai umur berapa ya? 23, 22 ya. Berarti anak SMA kelas 2, kelas 3 mungkin ya bisa. sampai umur Jadi 23 kalian yang ya. Yang angkatan ini kemarin masih duduk di bangku kelas 3 SMA juga ikutan kok. Ada 3 orang. Ada 3 orang ya. keren ya. Oke, sebelum ke manajemen waktu sedikit penasaran nih. Itu dari umur 17 sampai 23 tahun. Itu tuh pertama kali daftarnya. Kalau misalnya kayak masa jadi Mojang Jajakan itu berapa tahun? Balik lagi. Baik lagi sih sebenarnya. Yang tadi lajang enggak. Oh, berarti emang selama dia masih Lajang ya? Masih ini. Berarti gak ada periode. Nggak ada- Periode ada. Oh, ada. Namanya organisasi kan. ada. Sistemnya ya pasti ada periode karena harus ada generasi yang baru gitu kan. Gak mungkin kayak umur 50 dia belum nikah gitu misalnya. Aduh, patut dipertanyakan. Gak mungkin Iya. generasi karena ya zaman makin berubah gitu. Kita harus upgrade lagi, rekrut lagi orang-orang yang ada di zaman ini gitu supaya si paguyuban ini atau organisasi ini bisa berkembang sesuai zamannya gitu kan. Oke, berarti mungkin ini kalau ya. mau ikut kontribusinya Kayak kayak gitu, gitu bisa. iya, nggak Ya, berarti emang Mojang Jajakannya maksudnya sebutan awalnya mungkin istilah untuk apa sih perempuan atau laki-laki Sunda yang lajang. masih lajang. Kalau misalnya mungkin yang akan teteh ini mungkin yang lebih ke organisasinya ya, kayak forumnya apa komunitasnya gitu. Kan dalam forumnya gitu ya, Iya. dalam sistemnya gitu. Jadi sebenarnya kita jajakan nih. Iya dong. Iya dong. Berarti akan teteh insan muda semua nih Mojang Jajakan juga. Tadi yang manajemen waktu gimana nih? Kita belum dibahas. Caranya gimana? Nah itu. Kalau dari aku sih ada Step 3 by step. tips. Ya. Kebetulan aku juga kan
kerja ya Kang, weekday di hari Senin sampai Jumat aku juga kerja. Yang pertama itu kalian bikin list mana 1 minggu atau enggak 1 bulan atau 1 hari apa aja yang mau kalian lakuin kayak gitu. Terus yang kedua tentuin prioritas kalian apa. Kalau misalnya aku dari Senin sampai Jumat aku prioritasin kerja. Kalau misalnya ada klien atau calon klien yang menawarkan kerjasama kayak gitu, kalau misalnya weekday aku nggak ambil biasanya karena prioritas aku kerja dulu kan kayak gitu. Nah kalau di weekendnya baru aku prioritasin yang modeling ini kayak gitu atau nggak mau jaga ini kayak gitu. Terus yang ketiga kalian jangan multitasking, jangan sok-sokan kuat kayak dua ini satu nggak kegiatan 4 kegiatan itu boleh aja aja, cuman kalau dari pribadi aku sendiri aku nggak bisa kayak gitu, soalnya nanti pertama bakal nggak fokus, keteteran ya, pikiran kemana-mana, terus otak juga bakalan lebih capek dan ada riset juga yang menunjukkan bahwa kalau misalnya terlalu capek memori itu nurun kayak gitu. Terus ketiga badan juga kan gampang sakit. Gak fit ya, iya jadi. Terus besoknya jadi ke aktivitas yang berikutnya jadi nggak fokus atau nggak gimana gitu. Tadi buat yang list kegiatan, kalau misalnya tiba-tiba di suatu waktu ada zaman, maksud itu waktunya kayak tiba-tiba beda berubah, itu gimana cara mengatisnya? Harus fleksibel, harus adaptasi, balik lagi ya. Harus ngikutin kayak gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh ngikutin, biasanya kok kalau kayak gitu jarang sih Kang. Jarang. Soalnya aku pasti nerima job itu di weekend. Oke. Di weekday aku terima, tapi kecuali kalau misalnya aku lagi cuti. Oh iya. Menempati posisi yang seharusnya lagi. Oke. Waktunya hari kerja ya kerja, weekend ya libur gitu. Oh iya benar-benar. Kita juga harus bisa ini apa? Ya, manage time. Jangan lupa self reward juga. Biar nggak terlalu capek itu. Dan ya nggak kerasa nih Kang Teteh udah sampai di penghujung aja ya. Seru banget gak sih? Ya, seru banget, apalagi seru-serunya ya. Tapi ada waktu ya, jadi ada sesi kedua nanti kita. Sama mungkin terakhir nih, harapan Akang Teteh untuk generasi-generasi muda sekarang gimana? Ya, harapan saya untuk generasi muda, kayak saya mau tanya satu lagi nih, baru ingat soalnya tadi edit ya, soal apa namanya 4 pilar makan. Ya. Oke. Tolong edit ya. Berarti dari tadi mikirin terus ya? Wah, tadi gini. Nah, itu mau masuk sebenarnya dari 4 pilar muka ini, 4 pilar seorang jejaka atau mojang jaka itu ada pangku agamanya, luhung elmuna, jembar budayana, sareng rancage gawena. Itu tuh hal yang masih nyambung semuanya kok. Dari personal branding, soft skill, terus hard skill, manage waktu, itu ada di 4 pilar apa itu. Jadi satu kesatuan. Ya, pangku agamana kan berarti kita teguh terhadap agama. Pendirian. Dalam agama kan kita belajar caranya mengatur waktu. Iya betul. Benar. Harus menggunakan waktu sebaik-baiknya gitu kan. Bahkan ada ayat yang bilangnya demi waktu gitu. Nah, iya benar-benar. Iya, benar. Demi waktu. Bukan ya? bukan. Ilmuna tuh kita tuh ilmunya luas gitu ya. Luas untuk ilmu intelektual atau ilmu teknologi dan lain-lain gitu. Nah, balik lagi ke itu masih nyambung ke soft skill dan lain-lain gitu kan. Tanpa kita adanya ilmu, tanpa adanya kita belajar, ya kita nggak bakalan bisa up lagi gitu kan. Terutama dalam personal branding dan soft skill dan lain-lain gitu kan. Lalu masuk lagi ke jembar budaya. Jembar budaya tuh kita tuh apa ya? Jembar apa ya? Sebenarnya lebih ke tertarik gitu. Kan tertarik sama budaya gitu. Buka mata terhadap budaya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak respect, tidak bisa membuka mata kita terhadap budaya kita gitu, terutama budaya Kabupaten Kuningan, itu kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi gitu yang mau up-nya gitu, mau membrandingkannya gitu kan. Karena budaya itu ya bukan hanya kesenian ya. Dan bilang budaya itu seni. Itu sebenarnya enggak. Budaya itu kan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Ya benar. Mau itu kayak cebel, itu budaya. Bebek apa maksudnya?
terus-terusan kan dari Iya, minggu. iya. Nah kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan budaya itu untuk hal yang positif, ya bakalan gitu-gitu aja cepet gitu. Makanya banyak ada kegiatan kesenian dan segala macam. Iya, untuk mendukung ya. Nah, untuk mendukung. Terus misalkan ada budaya tadarusan dulu kan. Iya. Pernah nggak gitu kan? Iya. Tadarusan. Sekarang udah jarang mungkin ya di desa-desa yang anak-anak pergi ngaji gitu kan. Mungkin ada beberapa sekolah karena yang gadget itu. Iya. Ngaji FF. Kayak gitu kan. Ngaji ML. Kayak gitu. Aduh. Nah, jember budaya terus rancage gawena. Rancage gawena. Semangat dalam bekerja gitu Oh, kan. iya. Semangat dalam bekerja. Otomatis ya gitu. Ketika waktunya kerja, ya kerja maksimal mungkin. Ketika dia waktunya rehat liburan, ya dia manfaatin itu. Kita nggak setengah-setengah bukan dalam bekerja gitu kan, totalitas lah dalam bekerja. Karena kita bekerja kepada orang lain misalkan, atau kita bekerja untuk mempekerjakan orang lain, ya otomatis kita harus maksimal dong. Jangan ada sampai yang dirugikan juga. Gitu. Nah, saya harap dari 4 pilar muka ini bisa diterapin ke masyarakat umum, bukan hanya kayak ya udah itu mah bojeng-jeng aja ngurus. Enggak kok, itu jati diri yang harus diterapin setiap orang ya kan. Cuman ya sebagai nonoman, ya itu yang wajibnya kita harus punya itu, supaya orang lain yang ada di sekitar kita atau orang yang lihat kita tuh Terpengaruh ya. pengaruh juga dari 4 pilar itu. Oh ini tuh yang sebelumnya itu itu fatal sih. Saya sampai lupa gitu. Aduh. Ngomong agamanya gitu. Kalau dari aku sih Harapan mungkin untuk ini harapan untuk generasi muda. sekarang ya mental. Kalau Oke. jangan menye-menye, jangan kelemar-kelemar gitu ya. Jadi setak sama ini aja, kundung gitu ya. Gen Z banget. Terus yang kedua attitude. Ya. Kalian mau sepintar apapun, mau setinggi apapun pendidikan kalian, kalau attitude-nya jelek, no. Karena yang ketika orang ketemu kita, mau dia S2, S3, kalau misalnya attitude-nya jelek, pasti orang juga nggak bakal ngelihat S3-nya gitu. Iya. Ngelihat attitude-nya. Nah, attitude-nya. Terus yang ketiga, Oh iya, yang keempat apa yang ketiga ya tadi, adaptif. Dimana saya juga kan bekerja di salah satu BUMN, dimana core value BUMN itu adalah akhlak, dimana salah satu A-nya itu adalah adaptif atau pintar beradaptasi. Apalagi anak-anak muda sekarang kan harus pintar memposisikan dirinya sama teknologi yang sekarang nih kayak gitu. Contohnya kalian juga harus mendukung produk UMKM. Gitu, harus mendukung produk lokal kayak gitu. Gimana sih contoh adaptifnya ya? Ini kan produknya lokal. Kalau misalnya kalian membiasakan ya kalian bisa promosi lewat platform TikTok kah, Instagram kayak gitu, contoh kecilnya sih. Kayak gitu. Betul lagi mungkinnya untuk anak muda sekarang itu salurkan apa yang pengen kalian salurkan. Jangan pernah membatasi diri kalian. Kata-kata apa tadi tuh kalimatnya? To infinity and beyond. Menuju tak terbatas dan melampaui. Menguncinya kayak gitu. Perubahan ada di diri kalian, maka dari itu nikmatin pokoknya, terus lakuin apa yang pengen kalian lakuin, tidak ada batasan. Jadikan orang yang membenci kalian itu orang yang paling mengerti, paling yang peduli dengan kita, ambil sisi positifnya aja. Pokoknya jangan menganggap diri kalian tuh lemah, paling tersakiti, terus kayaknya nggak bisa deh. Enggak, kok kalian nggak kayak gitu. Kita aja bisa, kalian juga pasti bisa, kayak gitu. Sesama makan nasi kan? Betul. Jangan patah semangat. Tidak ada yang instan, tetap berproses. Iya, terus libatin juga yang di atas. Restu orang tua penting banget, kayak gitu. Agama nak? Balik lagi ke 4 pilar Poka tadi. Banyak melakukan pelajaran waktu. Betul. Waktu juga akan bisa dibeli. Jadi lakukan mulai dari sekarang, kalian coba kembangin lagi sosial kalian, personal branding. Siapa tahu di masa depan yang di tengah-tengah ini ada yang di sini yang menggantikan saya itu salah satu dari kalian. Betul. Betul. Gak ada yang tahu. Benar. Juga tadi kan harus beradaptasi dengan zaman. Intinya berarti kita harus mengikuti arus, tapi kita tidak boleh terbawa arus. Betul. Gitu kan? Mengikuti arus kita harus bisa bermain gadget, bukan untuk pamer foya-foya gadget, tapi kita buat personal branding gitu.
jangan sampai terbawa arus ya. Betul. Terbawa arus yang negatif. Kayak lagu ya. Terbawa arus. Udah mungkin Cukup ya? ya. Makanya sangat amat menginspirasi sekali ya, banyak banget. Daging banget ya sekarang. Daging banget. Daging banget. Daging. Sekarang Gak ada daging tulangnya. banget. Daging banget. Itu kalau misalnya di apa namanya itu digambarkan mungkin kayak dada yang silat. Nggak ada tulangnya. Wagyu A5 gitu. Sampai makannya seret ya daging semua. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Depan. Terima kasih banyak kepada Makasih. sudah Meluangkan waktunya. ya, menyempatkan waktunya berkontribusi di sini, memberikan banyak inspirasi, aspirasi, materi-materi, ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi para insan muda Kuningan, kita semua para penonton podcaster ini. Dan ya, mungkin sesi satu kali ini. Nanti ada sesi yang kedua mengenai tunggu aja. Jangan lupa teman-temannya, masih saat ini kita selesai, tapi nanti masih ada sesi selanjutnya. Iya, tapi bukan sama kita ya. Bukan sama kita, nanti beda lagi hostnya, narasumber juga pasti Narasumber beda juga beda. lagi, pasti gak kalah serunya lah ya. Ya dong, pasti. Banyak kalian stay tune terus di Instagramnya Forum Osis Kuningan. Dan oh ya mungkin boleh kalian Instagram makan teteh apa? Oh ya, @arikfaisal ARIQFAISSAL. Jadi ini nih. Arik Faisal gitu ya. Satu belakangnya. Kalau aku Oh, Kalau aku @aprilmei dot apa sih aku mau ngomong apa? Bulan. @april.mei L-nya 2. jadi teteh bulan April, bulan Mei. April Mei. Jadi 2 lahirnya ya. April. Dari host mah nggak usah ya. Apa perlu buat personal branding? Ya, masuk. Boleh. Mungkin nanti tetap aja di apakah dulu kita bakal di mention ya, ya, kita betul. semua di sini dan mungkin cukup sekian ya. Satu lagi nih. Pantau IG Moka Kuningan, siapa tahu yang mau gabung stay tune aja. Kasih tahu Kang apa namanya? @moka Kuningan. Cek teman-teman abis ini langsung cus ya, abis dari live itu langsung cus. Langsung follow. Mungkin sebelum aku ngasih kutipan yang aku nemu dari internet dan ini menurut aku bagus banget. Jadi kutipannya tuh, jika kamu belum suka untuk belajar, maka belajarlah untuk menyukainya. Wih, keren. Mungkin itu sekian ya. Udah tutup di sini. Ya, tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.